Bosen banget deh gue. Apa gue telepon Putri aja kali ya, gue butuh cerita nih. Oke deh, gue telepon dia. Putri! Hey, kenapa lo? Aduh Put, gue lagi capek banget nih. Kayak nggak fokus gitu loh, banyak pikiran. Terus jadi kemana-mana pikiran gue. Kenapa bisa banyak pikiran gitu? Gak bagus loh kalau lo menahan itu dalam jangka waktu yang lama. Lo jadi stres sendiri. Lo kenapa? Iya, makanya gue tuh kayak lagi stres, nggak tahu sih, pokoknya cemas. Gue cemas banget, kayak mikirin sesuatu hal yang belum kejadian tapi gue pikirin terus gitu. Aduh, jadi capek, pusing, sampai pusing gue. Ya ampun Sheba, kayaknya lo tuh mindful deh. Kayak nggak bisa deh didiamin terus kayak gini. Lo lagi kenapa sih? Apa yang lagi lo rasain sekarang? Bener sih, kayak gue mindful deh. Ya ampun, pikiran gue tuh banyak banget kali ya, beban hidup atau gimana ya, gue juga nggak tahu. Kayak kenapa gitu, gue selalu kayak ke distract mau ngapain, jadi nggak bisa fokus gara-gara ya ini kebanyakan pikiran gitu. Padahal ya, lo pernah bilang sama gue, mindful tuh menjadi salah satu apa ya, yang lo targetkan di tahun 2021. Bener, iya banget kan? Ya ampun, iya Put. Iya. Itu kan emang resolusi gue. Tapi bukan mindful yang double L ya Sheba. Iya, bukan yang L-nya satu. L-nya satu, mindfulness. Nah itu emang bener banget tuh, gimana caranya kita bisa ngeubah yang tadinya mindful jadi mindfulness. Emang sulit banget sih caranya. Tapi gue yakin kok lo bisa, jadi lo gak usah terlalu pusing gitu. Gue tuh udah mikir kayak coba keep positive thinking gitu, tapi susah banget, makanya jadi sering bad mood. Ya ampun. Kayaknya lo dari kemarin terlalu banyak kegiatan kali ya. Mungkin lo harus menghindari hal-hal yang negatif dulu deh. Memperbanyak diri lo, mendekatkan diri lo dengan aura-aura yang positif pastinya. Gue yakin kok resolusi lo tahun ini untuk bisa lebih mindful itu pasti bisa kesampaian. Jadi lo iya, pengen banget sih Put kesampaian, tapi susah banget. Gimana ya caranya? Sebenarnya sih banyak ya penerapan mindfulness di dalam kehidupan sehari-hari kita. Gue juga bukan orang yang gampang untuk bisa menerapkan mindfulness itu, karena memang untuk bisa menerapkan mindfulness itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi kalau misalnya kita sendiri bisa berusaha untuk self-awareness, yang memang itu cuma bisa kita doang yang ngelakuin. Ya salah satunya yang pertama adalah dengan memikirkan mantra-mantra positif dalam pikiran lo. Jadi menurut mantra? Ya mantra. Gimana jadi menurut tuh, gue Put? itu ya, lo coba untuk menghindari hal-hal negatif yang ada di pikiran lo. Jangan terlalu banyak lo mikirin hal-hal yang akan terjadi di esok. Aduh besok gimana ya, yang ini gimana ya, bisa kesampaian atau enggak ya, ataupun hal yang kemarin yang udah lo lakuin dan mungkin banyak hal-hal yang tidak tercapai. Jadi apa yang sudah terjadi ya sudah, let it flow, let it go. Dengan kayak gitu mungkin lo lebih bisa relax, dengan kayak gitu lo lebih bisa accept yourself, accept the mistake. Jadi lo bisa tetap lanjut ke kehidupan berikutnya. Jadi mantra yang selama ini gue pegang adalah dalam kehidupan gue sehari-hari, ketika gue bikin salah di hari kemarin ataupun di hari ini, adalah this too shall pass. Nah, mantra itu tuh nggak cuma buat diri gue sendiri doang, tapi kadang-kadang kalau ada teman-teman gue yang curhat, gue selalu bilang tuh this too shall pass, udahlah, hal yang terjadi di hari ini besok pasti udah nggak ada dan pasti kita bisa ngelewatin. Begitu juga dengan lo Sheba. Oh my god, bener banget sih, this too shall pass. Oh my god, iya, kenapa gue nggak kepikiran ya, kayak move on aja nggak sih dari hari ini yang udah kejadian gitu kan nggak mungkin terulang lagi, paling kita bisa memperbaikinya di kemudian hari gitu kan ya. Aduh, gue tuh terlalu sering kepikiran aja gitu. Mungkin ada hal-hal yang juga lo pikirin, gak cuma urusan apa kegiatan pribadi lo aja yang mungkin numpuk banget dari kemarin, atau mungkin juga ada masalah percintaan ya, gue juga nggak tahu ya. Tapi apapun itu masalah lo, tapi percaya deh kalau lo bisa lebih relax, lo bisa lebih mengapresiasi diri lo sendiri dari apa yang sudah terjadi, dan gak usah terlalu dipikirin banget, gak usah terlalu overthinking banget. Jalanin aja dengan apa yang udah lo upayakan. Toh juga lo sudah berdoa semaksimal mungkin tapi itu tetap terjadi, ya udah biarin aja gitu.
Tapi ya, Iya, bener kalau sih, menurut Put. gue, menciptakan situasi dan kondisi di sekitar lo yang positif dan juga nyaman, itu juga bagian dari mindfulness loh. Mungkin lo bisa ngecek ya, di area lo tuh ada nggak sih yang bikin lo nggak nyaman? Ada nggak sih vibes sih. negatif yang mungkin bisa membuat lo jadi penuh pikiran kayak sekarang, Syeh, ya nggak sih? Gue kayak tahu deh. Gue tuh masih sering ke distract sama notification handphone, distraction Pasti nomor online satu shop tuh ya. Lo tuh kayaknya. kayak pasti pengen Ya, punya online sesuatu, terus dia ada terus notifikasinya. Jadi lo tuh kepikiran, Iya, aduh pengen terus jadi gitu ya. dapet terus gitu, ya ampun. Iya sih, itu yang bikin gak fokus juga salah satunya, ya ampun. Gue pernah sih ada di posisi itu ya. Kemudian terus gue berpikir, kenapa ya gue selalu megang handphone? Kenapa ya setiap ada teman-teman gue lagi ngobrol sama gue nggak pernah lepas dari handphone? Menjadi pendengar yang baik untuk sekitar kita, menurut gue, itu juga bagian dari mindfulness kita, tau gak sih? Jadi lo tuh tidak hanya mengapresiasi diri lo, tapi lo juga melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Dan disitulah lo akan merasa bahwa lo sudah memberikan hal-hal yang positif untuk area-area sekitar bener lo. banget. Ya nggak sih? Coba deh, share sekali-sekali. Lo rasain 2 jam aja atau sebelum lo tidur gitu ya, lo terbebas dari handphone lo. Jadi lo bener-bener gak nyentuh handphone sama sekali, lo terbebas dari dunia luar, dan lo hanya dengan diri lo sendiri, melihat diri lo sendiri mungkin di depan kaca, ataupun berdoa sama diri lo sendiri di atas kasur gitu ya di malam hari. Itu bisa jadi mindfulness yang bagus juga loh buat kita. Poinnya yang kayak gue tuh kalau mikirin malah mikirin yang negatif-negatifnya kejadian hari ini ataupun kapan. Harusnya gue mikirin apa yang udah gue lakuin yang udah bermanfaat bagi orang juga gitu ya. Nggak boleh negatif terus. Oh my god, iya sih. Bener banget. Dan gue kayak harus nyoba deh yang kayak Jadi, tadi lo bilang, Put, pengen coba 2 jam tanpa handphone, bisa nggak sih gue? Ya ampun. Sebelum tidur, tapi mungkin ya semua bisa dilakukan tuh secara bertahap. Dulu juga gue nggak bisa, kayak apa ya, kok hidup gue selalu megang handphone sih gitu. Hidup gue kan gak cuma buat HP ya, tapi buat orang-orang sekitar gue. Gue akhirnya bisa mencapai situasi dimana 2 jam sebelum tidur gue nggak megang HP. Jadi saat itu tidur gue juga jadi lebih tenang, lebih nyenyak, dan juga lain sebagainya. Nah, tadi kan itu mindfulness tentang ya udah keseharian gitu ya, Put ya. Nah, tapi gue tuh kayak gimana sih caranya nerapin di kerjaan? Gue tuh kayak ngerasa kerjaan gue lama-lama kurang produktif. Padahal gue juga udah multitasking gitu loh, tapi kayak kurang gitu. Apa ya? Kenapa sih Syah semua orang tuh berpikir ketika kita bisa multitasking ya, itu sesuatu yang keren, sesuatu yang bisa bikin kita nyelesain pekerjaan lebih cepat. Padahal ya, lo tau gak sih, multitasking itu kalau kata penelitian itu bisa aja menambah jumlah waktu pekerjaan kita tuh meningkat jadi 25%, tau gak sih? Karena sebenarnya ketika lo multitasking dan ada satu hal yang gak fokus, padahal itu penting banget, malah jadi lo jadi nggak ngerjainnya tuh dengan maksimal. Jujur banget, gue itu bukan orang yang multitasking sama sekali. Padahal banyak banget yang bilang kalau perempuan itu jauh lebih multitasking dibandingkan laki-laki, bener gak sih? Iya, makanya mindset gue kayak ya udah gue juga harus multitasking gitu loh. Bener banget, banyak banget yang suka beranggapan seperti itu. Tapi gue bangga loh jadi orang yang gak multitasking, karena ketika gue bisa melakukan satu hal dengan fokus dan serius, gue bisa memaksimalkan hasil dari hal itu. Setelah itu gue baru mengerjakan hal-hal lainnya. Jadi lo bagaimana caranya supaya menggantikan yang multitasking tadi, lo harus tahu mana yang menjadi prioritas lo. Iya sih Put, bener banget, make sense sih kata lo yang kayak dibilang gue tuh jadinya malah nggak bisa fokus sama semua multitasking gue kan, karena nggak ada yang gue prioritasin gitu. Iya sih, itu harus gue range lagi mana yang priority, top priority. Kayaknya gitu multitasking kan, ya. ini tuh lo udah bertahun-tahun ya, karena sudah melekat di diri lo ya. Jadi kayak lo harus bisa berusaha semaksimal mungkin untuk ya mungkin mengubah multitasking itu menjadi merubahnya menjadi skala prioritas dari masing-masing pekerjaan. Tapi bukan berarti multitasking adalah hal yang salah loh. Buat sebagian orang multitasking mungkin adalah hal yang baik untuk mereka kalau memang mereka mempunyai skill yang tinggi ya untuk melakukan multitasking tadi gitu.
Mungkin lo bisa coba ya kalau setiap pagi lo bangun tidur, ketika lo bangun tidur lo ngerasain nafas lo berterima kasih sama diri lo sendiri, lo mengapresiasi diri lo sendiri bahwa terima kasih ya, kemarin capek banget loh, tapi kamu hari ini masih bisa sehat. Maksudnya kamu tuh diri lo sendiri ya. Terima kasih ya, kemarin tuh kita banyak masalah loh, tapi kita masih bisa ngelakuin dan juga ngelaluin semuanya dengan baik-baik aja. Kemarin boleh deh nangis, tapi hari ini harus lebih kuat. Di situ lo akan merasakan bahwa tubuh lo juga akan memberikan reaksi dari ucapan terima kasih yang lo sampaikan ke tubuh lo sendiri. Ya She, lo jangan overthinking lagi ya, lo bisa kok. Gue terharu banget deh denger lo barusan, ya ampun, kayak pengen banget gue, kayak gue emang gak pernah self appreciation sama diri. Kita virtual hug dulu ya. Lama banget loh kita gak ketemu. Semoga aja apa yang tadi udah kita sharing bareng-bareng nggak cuma lo yang bisa praktekin, gue juga bisa mempraktekkan mindfulness itu. Karena sejujurnya untuk bisa mempraktekkan mindfulness itu juga butuh waktu yang nggak cuma sebentar, tapi juga butuh konsistensi dari diri kita sendiri. Karena self awareness tuh nggak ada yang bisa nolongin kecuali ya diri kita sendiri, ya nggak sih Syah? Diri kita sendiri, iya bener banget. Aduh Put, gue lega deh Put curhat sama lo, karena gue kayak udah bener-bener nggak tahu lagi mau curhat ke siapa. Dan ini, aduh, obrolan kita bener-bener deh, gue bakalan nyoba mulai malam ini yang tadi lo bilang, dan besok pagi gue bakalan apresiasi diri gue sendiri, bersyukur dan terima kasih tentunya. Gue juga masih diberikan kehidupan sampai saat ini, masih sehat walafiat aja, gue harusnya udah bersyukur ya. Just be grateful, jangan nangis lagi. Percaya aja kalau lo nangis, itu bikin lo jadi lebih kuat lagi di besok harinya. Thank you banget ya Put untuk sharingnya sama gue tentang mindful dan mindfulness itu. Ini pasti berguna banget sih buat gue, dan gue tahu mindful yang double L itu sebenarnya sepele, tapi tuh resikonya gede banget buat kesehatan mental kita. Kalau berlarut-larut bisa stres kan, sampai depresi. Terus gue harus lebih chill juga dalam berubah itu, harus relax, nggak boleh panik, nggak boleh cemas gitu kan. Dan yang paling penting gue harus bisa move on cepat, bisa let it go sama yang udah kejadian dulu, dan nggak usah terlalu dipikirkan berlarut-larut. Dan yang penting gue harus fokus kalau ngerjain sesuatu hal. Dan juga yang terakhir ya ampun, yang pasti gue harus bersyukur dan terima kasih pada diri gue sendiri yang udah bisa hidup sampai sekarang ini. Iyalah. Oke deh, gue udah lega banget lah Put. Makasih ya. Sama-sama ya. Jangan lupa senyum ya. Pokoknya lo jangan lupa senyum dan jangan lupa bahagia setiap hari. Ya. Oke teman-teman, tadi kita udah sharing aku sama Putri. Semoga sharingnya aku sama Putri tentang mindfulness ini berguna juga buat kalian semua dimanapun kalian berada ya, dan menjadi insight juga. Amin. Dan jangan lupa terus like, comment, and subscribe YouTube channel Satu Indonesia. See you in the next video. Bye-bye.